Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahr siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul kiram, kepada para alim ulama warasatul anbiya yang senantiasa kita ikuti dan kita taksimi, seluruh ustadz dan ustazah, dewan guru, staf dan karyawan Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang yang sama-sama kita hormati, santriwan dan santriwati yang insya Allah dirindukan oleh surganya Allah, amin. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertausiah mengenai kegiatan kita bulan suci Ramadan. Saya mengutip dari hadis yang barangkali santri-santri sekalian sudah hafal. Hadis ini saya kutip dari kitab Arba'in An-Nawawi, hadis-hadis yang barangkali santri-santri semuanya sudah hafal. Hadis yang ke-22, di mana di sana dijelaskan an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari sa'ala rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Jadi saudara sekalian, dalam hadis ini ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah menanyakan satu perkara. Apa perkara yang dipertanyakan ini? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja. Saya hanya berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah, melaksanakan seluruh yang dihalalkan oleh Allah. Pertanyaan pemuda ini, adkhulul jannah, mana? Apakah dengan 4 amalan tersebut, dengan hanya sholat 5 waktu beserta sholat rawatibnya, berpuasa di bulan Ramadan, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang halal, bisa mengantarkan aku masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am, sangat singkat, padat dan jelas. Na'am berarti 4 amalan tersebut bisa mengantarkan santri Darussalam masuk. Coba kita perhatikan keempat amalan ini. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang halal. Itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang puasa. Coba kalian perhatikan. Kita rela
untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Kita sholat sehari 5 kali, tidak banyak orang yang bisa melaksanakan keempat perkara tersebut. Makanya ganjarannya surga. Kalau dapat kipas angin, maraton aja kan. Dapat hadiah kipas angin, dapat sepeda, dapat kulkas, mudah, hanya ikut maraton ulang tahun Kepahyang, ulang tahun Polres Kepahyang, ikut jalan-jalan, ambil undian, dapat kipas angin, mudah. Tapi ini ganjarannya surga. Makanya berat semua pelaksanaannya. Berat tidak? Sejatinya berat. Tapi santri sekalian, seberat-beratnya sholat, seberat-beratnya puasa, seberat-beratnya melaksanakan yang halal, seberat-beratnya meninggalkan yang haram, masih berat ditinggal pas sayang-sayangnya. Dia punya bapak dan ibu, tapi kedua-duanya sakit. Bapaknya sakit, ibunya sakit. Suatu ketika bapaknya meninggal, sehingga ibunya menjadi janda. Kalau suaminya tidak meninggal, tidak jadi janda. Ya kan? Karena suaminya meninggal, akhirnya jadi janda. Seorang pemuda ini pemuda yang sederhana, sehingga dia bingung kalau ibunya ini ditinggal, dia tidak bisa bekerja. Tapi kalau dia tidak bekerja, alamat dia berdua tidak nikah. Maka dia berpikir gimana caranya supaya bisa merawat ibunya, bisa juga bekerja. Akhirnya browsing di Meta AI tutorial. Ya, dapatlah. Sehingga caranya ibunya tadi dipikul, ditaruh di atas kepalanya. Kemudian di belakangnya ini barang dagangan yang akan dia jual. Jadi dilaksanakan setiap hari. Pagi dia pergi, ibunya ditaruh di atas kepala, barang dagangannya diletakkan di belakang. Setiap hari bertahun-tahun, sampai 14 tahun pekerjaan itu dilakukan. Jadi saking lamanya itu, mohon maaf ya, rambutnya ini tidak, dia jadi PPL, pemuda pala lemes. Jangan salah-salah, yang kota-kota ini memikul ibunya. Jadi suatu ketika setelah 14 tahun berlalu, menghadap ke Rasulullah. Pede dong, orang mau masuk surga itu yang pertama dimuliakan ibunya. Dia 14 tahun menanggung derita, menaruh ibunya di atas kepala, masa ia nggak masuk surga? Datang ketemu dengan Rasulullah dengan pede dan bangga, dia berkata, ya Rasulullah, surga mana tempatku nanti? Kata Ustaz Arifin, surga mana Allah? Yang lemes-lemes saja. Dilihat
ujung kepala, dilihat-lihat. Apa cerita Nabi katanya? Subuh mana tempat apa nih? Kata siapa? Kata Abdul Aziz itu bukan saya. Naruh ibu di atas kepala 14 tahun. Dilihat lagi sama Rasulullah, wahai anak muda, aku tidak sedikit pun melihat surga di tubuhmu. Yang aku lihat hanya kumparan api neraka mulai dari kaki sampai ke ujung kepala, membara api tersebut. Menangis pemuda itu. Kok bisa 14 tahun berbakti tapi endingnya masuk ke dalam neraka? Ternyata apa sebabnya, hadirin sekalian? Hadirin sekalian, seolah-olah ditipiwan, gitu ya. Apa sebabnya? Ternyata santri sekalian, selama 14 tahun menjunjung, menggendong, membawa ibunya di atas kepalanya, dalam hatinya berkata, cepela mati pak. Yang ada di dalam hati. Makanya jangan salah kira orang yang berbakti kelihatannya taat, kelihatannya di belum tentu dalam laut bisa diketahui dalam hati siapa yang ya. Ternyata hadirin sekalian, pemuda yang tadi sudah berbakti, yang menyebabkannya masuk ke dalam neraka adalah ketidakikhlas. Tidak ikhlas. Kita juga sama. Sholat kalau tidak ikhlas bisa gak tujuan hadis tadi? Puasa kalau tidak ikhlas bisa? Tidak bisa. Tarawih kalau tidak ikhlas bisa? Lihat imam dulu kan. Wah, ya doa malam ini. Wah, Ustaz ini nice. Sudah mulai bisa. Mulai dari awal takbiratul ihram saja, kalau sudah tahu imamnya lama, hati kita sudah dongkol, bagaimana surga akan menunggu. Maka mulai dari sekarang santri sekalian, ayo tanamkan keikhlasan dalam hati. Sekarang saya tanya, ada orang kali pulang nanti, ada masjid sholat 8 rakaat, ada 23, pilih mana? Mesti pilih 8. Masjid Al-Ikhlas sholat 8 rakaat, imamnya 1 juz. Masjid Al-Huda 8 rakaat, sholatnya ayatnya At-Takasur 6. Pilih mana? At-Takasur 6 pasti. Maka nanti kalian kelas 6, kelas 5 kalau seandainya pulang disuruh imam, jangan juga pamer. Ahi Andika mentang-mentang korik takbiratul ihramnya 1 menit.
penuh keikhlasan dalam hati. Paham? Masyaallah hadirin jamaah salat tarawih dikir yang Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya seluruh amalan-amalan yang kita lakukan, terutama keempat amalan tadi, bisa mengantarkan kita ke surga kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.